kronologi keterlibatan suami Sandra Dewi Harvey Mois dalam kasus korupsi timah. Kejaksaan Agung buka-bukaan terkait kasus timah yang melibatkan Harvey Mois, suami dari aktris Sandra Dewi, dalam kasus korupsi tata niaga timah di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Suami Sandra Dewi itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan dalam tahap pemeriksaan dan penangkapan, Harvey Mois tidak ada perlawanan. Hanya saja masih banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik saat pemeriksaan belum dijawab dengan gamblang. Harvey Mois telah terlibat dalam korupsi pertambangan ini sejak 2018. Peran dari HM jadi sosok yang menghubungkan antara PT RBT dengan pihak PT Timah. Jadi beliau ini semacam perantara ya, bersama mantan Direktur Utama PT Timah 2016 sampai 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Harvey bersama Mohtar ini berusaha melakukan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Lalu dibuat suatu kesepakatan adanya sewa-menyewa alat hingga menghubungkan ke penambang ilegal di smelter. Dari sinilah pundi-pundi uang dikumpulkan. Kemudian uang tersebut ke depan dilakukan untuk kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, atau semacam kegiatan sosial. Ya emang begini ya cara rata-rata orang yang kayak nilap duit tuh, cara money laundry atau nyuci uangnya tuh dengan cara seperti ini, kayak yayasan amal, kegiatan-kegiatan sosial. Jadi duit-duit tadi itu nggak kelihatan ya. Jadi gini cara nutupinnya, jadi uangnya tuh dibuat untuk kegiatan amal, kegiatan sosial, dan sebagainya. Namun pada faktanya uang-uang ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Mereka melakukan kegiatan itu selama 2 tahun, dari 2018 hingga 2019. Ketut juga buka-bukaan bahwa pengumpulan uang tersebut juga melibatkan Helena Lim. Nah, Helena Lim ini kan ditangkap duluan ya sebelum Harvey Mois. Uang-uang yang dikumpulkan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan usaha, yaitu money changer. Money changer ini punyanya Helena Lim. Jadi uang ini diserahkan untuk kegiatan sosial tadi, namun uangnya malah digunakan untuk berbisnis atau kepentingan pribadi. Jadi dari penambangan ilegal ini merugikan pemerintah sebesar 271 triliun. Aku udah nggak bisa ngebayangin ya uangnya sebanyak apa sampai 271 triliun. Sedangkan masyarakat di sekitaran Bangka aja sendiri masih banyak yang butuh bantuan dan sebagainya. Seandainya uang itu digunakan untuk membangun Bangka lebih baik lagi, kita udah nggak bisa bayangin ya gimana majunya Bangka dengan uang 271 triliun itu. Padahal jika dibilang sih Harvey Mois ini kan sudah kaya ya, udah kaya dari sebelumnya. Kenapa sih harus melakukan hal-hal seperti ini? Tapi ya kembali lagi namanya juga manusia ya, pasti merasa tidak puas ya, walaupun sudah punya ini itu, tapi masih kurang puas juga, akhirnya melakukan hal-hal seperti ini. Padahal bisa dibilang masih banyak bisnis lain ya yang bisa dia geluti selain melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Akhirnya masyarakat nyerang di medsosnya si Sandra Dewi ya sebagai istri dari Harvey Mois. Kita tahu bahwa Sandra Dewi sama Harvey Mois ini mereka menikah aja di Disneyland Tokyo, Jepang. Itu benar-benar mewah banget gitu. Harvey Mois ini kayak idamannya semua netizen wanita se-Indonesia gitu, pengen punya suami kayak Harvey Mois. Udah Sandra Dewi nikahnya udah ala-ala princess di Disneyland lagi nikahnya. Itu kan duitnya nggak sedikit ya. Selain itu, lebih heboh lagi ketika ulang tahun anak pertamanya, dia dibelikan jet pribadi. Bayangin nggak? Hadiah ulang tahunnya itu pesawat pribadi. Nggak kebayang dong duitnya sebanyak apa. Ya wajar aja sih ya, 271 triliun. Terus hanya diambil beberapa doang buat beli satu jet, itu kecil banget ya jumlahnya. Kalau jet itu harganya misalnya paling berapa M gitu kan, berapa
M lah, taruhlah seperti itu. Sedangkan duit 271 triliun itu kan banyak banget. Jadi ya nggak ada apa-apanya kalau cuma beli jet doang mah. Si Harvey Moise ini juga dia seorang pengusaha batu bara ya. Tapi ya mungkin untuk usaha batu baranya ini dilakukan dengan benar ya. Hanya dia kena kasus di masalah tambang timah ini karena kan dia ilegal ya. Penambangan ilegal ini sangat merugikan Kepulauan Bangka Belitung. Dan pemerintah pun mulai menyita aset-aset beliau ya. Selain waktu penangkapan itu ada uang tunai yang disita ya, berapa puluh miliar gitu. Terus baru-baru ini juga mobilnya disita, hadiah buat ulang tahunnya Sandra Dewi ya. Namun sudah disita juga oleh pemerintah. Ya walaupun penyitaan juga kemungkinan entah nanti disita semuanya, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja, tapi udah banyak yang disita ya, aset-asetnya udah disita oleh pemerintah. Entah itu uang tunai, entah itu berupa benda-benda yang memang harganya sangat mahal ya, nilainya fantastis. Tapi memang sebelum beliau ini bergelut di penambangan timah ilegal ini sendiri pun, si Harvey Moise ini memang udah kaya ya, orang kaya. Dia sebelumnya adalah pengusaha batu bara. Harvey ini juga memiliki saham dari perusahaan pertambangan batu bara PT ABM Investama Tbk sebesar 185,6 US dollar atau sekitar 2 triliun dengan besaran 18,17% seluruh kontrak. Selain itu mereka juga punya jet pribadi. Jet pribadi ini kan juga bisa disewa-sewakan ya buat orang-orang kaya yang ingin menggunakan jet atau orang-orang yang memang mau flexing, mereka bisa menyewa jet. Jadi orang-orang sering nyewa jet. Jadi jet ini juga merupakan investasi ya, karena ada orang-orang kaya yang memang pergi-perginya nyewa jet. Selain itu, Harvey ini juga merupakan brand ambassador Ferrari dari Roma. Bahkan video iklan suami Sandra Dewi ini sempat dibagikan di akun Instagramnya. Harvey tak tampil sendiri ya, beliau tampil bersama anaknya, Raphael Moise, yang dimana si Raphael ini ulang tahun tuh dibeliin jet pribadi ya pada waktu itu. Dan memang kita ketahui bahwa si Harvey Moise ini memang terlahir dari keluarga konglomerat. Jadi sudah kaya dari lahir ya. Walaupun pada akhirnya beliau ini terlibat dengan kasus pertambangan timah ilegal ini. Ya wajar aja korupsinya itu sampai T, karena memang udah orang kaya ya. Kalau udah orang sekaya itu yang ngapain korupsinya kayak 1M, 2M. Mungkin menurut dia itu nilai yang kecil ya. Akhirnya korupsinya tuh sampai triliunan. Jadi buat kalian yang masih bingung Harvey ini orang mana, Harvey ini orang mana. Jadi si Harvey ini lahir dari pasangan konglomerat, yakni ibunda bernama Irma Silviani, sedangkan ayahnya Hayong Moise. Harvey ini memiliki darah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Jadi Harvey ini adalah orang Papua, Ambon, dan Makassar. Jadi itu aja yang aku bahas. Jangan lupa support channel aku dengan like, comment, share, and subscribe. Thank you.